Pas aku keluar ke teras itu, siapa sih? Demi Allah. Lu ngomong gitu. Siapa sih? Iya. Siapa sih? Itu tiba-tiba senyap. Terus itu bayangan aduh, gue merinding. Sama gue juga merinding. Itu bayangan hitam asli gede banget. Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Balik lagi masih ada Wibi, ada Ian, dan juga para tetangga yang lain yang sedang menyaksikan Prima Media Pro di YouTube channel, Instagram, dan juga Facebook. Udah live di Facebook gue? Oke, di Facebooknya Bang Wibi juga. Wibi Gunawan. Malam ini seperti yang sudah kita janjikan, kita akan ada salah satu tetangga. Kita bilangnya tetangga karena biar dekat. Betul. Walaupun dia ada di kota, di luar kota. Tetangga kamar. Dia tetangga kota. Tetangga kota. Masih Jawa Barat juga, ya, tapi paling pojok sana. Coba ditanya sama Ian. Halo Kak, selamat malam. Aduh, selamat malam kakak. Suaranya gitu banget ya. Suaranya ini bukan menakutkan, lebih ke seksi ya. Bukan kebetulan seksi. Memang dia tuh kerja dari jam 5 sampai 4 sore. Seksi keamanan. Iya, saksi hukum. Security. Kalau lihat betisnya juga, situ ada tato. Tato apa? Tatonya tato Gunung Merapi. Tato Gunung Merapi? Iya. Itu pas lagi meledak apa pas lagi? Bukan. Apa? Jadi itu dari stiker tempelan saus botol yang buat mie ayam. Parah. Yang ada di botol. Cap gunung. Jangan bercanda. Ini acara horor. Kayaknya gue gak bercanda. Iya benar. Bercanda. Gue yang kena. Gimana sih konsepnya, katanya ini cerita-cerita serem ya, tapi kenapa gue dibawa ketawa nih? Ya kan awalnya ketawa terus serem teh. Betul. Oh gitu ya. Iya. Sama siapa namanya ini? Dinda cantik. Dengan teh siapa? Nah, aduh teteh. Aku teh boleh panggil Sarah, boleh? Di Sarah 008 Sarah. Mbak E jenenge sopo? Panggil aja Mbak. Bebas deh. Bebas. Namanya siapa? Mohon maaf itu. Nama aku Mariska. Anda orang atau kartu? Bebas. Tadi provider XL. Enggak, tadi Sarah. Sekarang Mariska. Yang ketiga ditanya lagi beda nih. Siapa namanya? Enggak. Mariska. Enggak. Buah-buahan yang dalamnya putih, luarnya oranye. Marisa. Oh, main plesetan boleh? Iya benar. Enggak. Jangan. Oh, enggak. Kita langsung menuju ke tujuan kita aja. Oke. Pelaminan. Kak Mariska. Mohon maaf, iya, Kak Mariska udah punya anak 7. Anak kucing aja. Sekali lahiran 7 anaknya. Iya, semacam kucing gue ya. Wah, parah nih. Tapi gue bisa merasakan kok. Merasakan apa? Kucing melahirkan 7 rasa sakitnya gimana? Wow. Yang kemarin gue alamin itu Yan. Oh kemarin. Itu rasanya seperti kucing lahiran. Berarti kami pernah ya ngerasain ngeluarin anak kucing dari perut kami. Astagfirullah. Ya. Udah ayo lanjut. Kak Mariska, ini salah satu sahabat aku di Depok. Kak Mariska, Mohon maaf, bikin gue keringet dingin jadinya nih. Bagus dong keringet dingin. Berarti lagi keringetan di ruangan ber-AC. Iya, tapi bagus sih buat kesehatan. Iya. Tapi keringet dingin. Ya udah kita mulai aja yuk. Boleh. Kak Mariska. Itu kenalan. Kan aku sempat sama gue, tapi gue nggak kenalan sama kalian. Iya benar. Betul. Kenalan dulu boleh. Iya, nama aku. Kan ada di name tag-nya tuh. Nih. Tuh. Kenalan dulu. Kak Mariska, perkenalkan nama aku Rifan. Biasanya dipanggil bisa Ian juga nggak tahu dari dulu lahir sih emang dipanggilnya gitu. Jadi kalau misalkan Rifan kalau Ian tuh gimana ceritanya? Ian ya, gitu. Ian belakangnya. Ian. R sama F-nya hilang. Oke. Rifan itu kalau misalkan kakak transaksinya gagal, di samping uangnya saya bisa dibalikin lagi. Bisa di refund. Itu oke, Rifan ya. Iya, Ian juga nggak apa-apa biar singkatnya. Iya benar. Baik yuk kita ke. Ini sebelah saya ada teman saya. Dia sudah kenal saya. Kenal. Oh, dia sudah tahu seluk beluk saya. Oh, berarti ini Kak Wawan. Kurang ajar. Dan Mariska juga tahu lagi panggilan gua Wawan ya, Til.
Sial. Karena kemarin kasusnya gitu, ada calon marketing mau interview, nanyain awawannya ada nggak, katanya sial. Tahuan nama gue. Terbongkar lah. Mohon maaf Iya. nih. Benar-benar ini kan lagi sapa tetangga nih ya. Iya. Berhubung tetangga gue udah pada tidur, jadi gue pengen ketawa nggak bisa nih. Iya bener, berisik coy. Coba ketawanya sama nyelam di air kak. Nggak keluar. Aduh. Ketawanya dalam teko mungkin. Baik, kita langsung ini aja ya, menuju ke topik. Kak Mariska, Gue punya cerita. boleh ceritain. Gimana ceritanya kak? Cuman sih buat gue nggak serem-serem amat ya. Cuman mistis juga nggak tahu sebenarnya itu apa. Jadi itu sekitar backsoundnya bisa nggak sih, nggak begitu banget. Iya benar. Gue kan sendiri nih tidur. Suami emang kemana? Langsung. Parah. Ampun Suaminya atlet. Oke, lanjut. Kejadiannya beberapa bulan lalu. Apa namanya itu gue nggak tahu ya, gue lupa. Pokoknya gue waktu masih sendiri, masih apa tuh namanya, perawan ya. Masih belum menikah, ya kan, ya. waktu masih belum menikah. Itu sekitar tahun 2011 atau 2012an gitu deh. Iya. Itu ceritanya Udah lama. Jadi seperti apa? sebenarnya ceritanya itu waktu gue masih di kos-kosan, gue masih ngekos. Kebetulan kosan gue itu ada beberapa puluh kamar. Letak kamar gue ini ada di paling depan. Oke. Jadi kos-kosan gue ini bentukannya rumah. Satu rumah itu ada 3 kamar. Terus di belakang rumah ini ada bangunan ke atas. Itu baru layaknya kayak kos-kosan gitu ya, atas bawah ya. Nah kalau gue yang ada di dalam rumah ini, yang 3 kamar ini, gue posisinya ada di depan. Jendelanya semuanya berteralis gitu kan. Itu hampir seminggu. Ini gue ingat banget. Setiap jam 1 pagi, setiap jam, kebetulan alhamdulillah gue diberkati sama Tuhan itu yang nggak yang penakut amat ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kayaknya bikin gue curious, penasaran, gue cari tahu itu apa, dan gue penasaran gitu kan. Itu awalnya gue sih kalau dulu kan zaman masih belum nikah itu kan senang banget tidur di atas jam 12 malam ya. Betul. Biasalah nonton film atau dulu kan sosial mediaan dulu gitu kan, atau teleponan sama pacar ya kan. Saat punya pacar ya, kalau nggak punya ya udah sih nonton aja. Nah kebetulan pokoknya hampir sekitar setiap jam 1 pagi, entah kenapa kok ya gue kayak ngedenger terus. Itu jaraknya mungkin agak menyerong dari kamar gue itu sekitar berapa meter ya? 10 meter lah. Ya, 10 meteran gitu. Deket banget, kedengeran, makanya jelas banget kan. Dan 10 meter serong ke sebelah kanan itu memang depannya adalah yang jaga, kamar penjaga kosan. Gitu, si Mas Gon namanya. Nah apa namanya tuh, itu gue selalu denger kayak ada bunyi sapu lidi apa gimana, orang nyapu gitu loh pakai sapu lidi. Tapi itu awalnya gue nggak hiraukan lah saat hari pertama, hari kedua, hari ketiga gue nggak hiraukan. Mungkin si tukang nasi gorengnya sebelah sana kali nyapunya sampai ke sebelah sini gitu. Gue pikirnya kayak gitu kan, positif aja gitu. Terus kok pas hari keberapa ya, keempat apa kelima gitu ya, gue penasaran karena memang saat itu memang gue shift malam terus kan. Shift malam ya otomatis kebetulan ya pasti belum tidur ya sekitar jam segitu. Itu jadi saking penasarannya, depan kamar gue itu kan ada pohon mangga. Rata-rata katanya kalau pohon mangga rambutan ya, gue lupa deh. Pohon pokoknya yang besar yang, ya. Besar itu mangga. Katanya kalau mangga itu kan agak menyeramkan katanya orang-orang gitu. Itu gue dengan sengaja di hari keempat atau kelima itu gue lupa, gue buka jendela dong, horden ya. Tiranya gue buka, gue tengok, aduh pencahayaan kurang banget lagi kan. Pencahayaan kurang. Dan setiap gue buka tuh tirai, itu berhenti.
Si suara Tapi yang nyapu-nyapu itu si ya. suara nyapu itu berhenti. Gue buka gitu kan, gue merinding ya. Maaf, nih gue merinding sekarang nih. Oke, lanjut. Begitu gue buka, perhatiin dulu dong di sebelah mana, cari sumbernya. Kok nggak ada lagi suaranya? Gitu. Oh, udah nggak ada. Ya udah dong, gue tutup lagi dong. Tirainya gue tutup lagi. Nggak sampai 5 menit, beberapa menit 1 menit kemudian dia bunyi lagi. Nyapu lagi itu. Jadi ketika lo buka, lo lihat suara itu hilang, tapi ketika lo tutup, suara itu ada lagi. Iya, gue merinding lo Til ini sekarang beneran. Wibi, sorry. Tapi kan lo nggak di tempat kos-kosan lo dulu itu kan? Iya kan, nggak tahu ya namanya, mungkin kali nempel tuh cerita di dalam hidup gue. Gue nggak paham deh. Oke. Dan itu terjadi berulang-ulang di hari-hari berikutnya enggak? Iya, sampai kurang lebih tuh 7 atau 9 hari gitu. Sampai akhirnya gue bukan ngelapor ya, istilahnya gue cuma curhat doang sama si Mas Gon ini, si penjaga itu. Mas lu jam 1 pagi tuh udah tidur belum sih? Mau ngapain Mbak, saya jam 1. Dia cerita gitu kan. Ya enggak, soalnya setiap jam 1 pagi ini belakangan kok aku sering dengar begini Mas. Saya buka jendela nggak ada suaranya, saya tutup lagi jendelanya ada lagi suaranya. Apa tuh Mas, ini orang Jawa gitu kan dia. Wah, saya kurang tahu Mbak, saya udah tidur loh Mbak, kan saya harus bangun jam 4. Begitulah cerita dia. Tolonglah Mas, kadang-kadang Mbak itu kurang lebih udah hampir seminggu lah ya. Aku dengar suara itu, aku udah hampir seminggu itu kan. Udah sampai di situ, nggak tahu gue memberanikan diri. Oke, ini kosan kalau dari suasana siang itu cerah banget, seger. Tapi kalau di malam hari emang karena rimbun si pohon-pohonan ini kali dan pencahayaannya kurang, jadi agak spooky gitu, agak menyeramkan memang. Gitu. Gue nggak tahu ya, apa iseng, apa sok-sok berani, apa penasaran banget, apa gimana. Gue keluar deh. Gue keluar beneran. Dengan memberanikan diri. Dengan penasaran ya. Iya, karena itu ganggu gitu, karena suara nyapunya itu kok kayak apa ya namanya? Kayak disengaja dikenceng-kencengin gitu ya. Kayak cari perhatian. Enggak sih, enggak kenceng, cuman ritmenya tuh sama gitu loh. Ritmenya sama banget, hari-hari ke hari tuh sama banget. Itu aku cuman keluar dari pintu, kan dia kayak rumah itu ya. Aku keluar dari pintu depannya ke teras. Jadi itu bukan dari kamar lagi, jadi bukan dari jendela lagi. Aku liatin, aku ke terasnya. Aduh, merinding, sumpah dong. Aku nggak tahu itu apa, pokoknya aku nggak tahu itu apa. Itu cuma kayak bayangan gede hitam. Pas aku keluar ke teras itu, siapa sih? Demi Allah, lu ngomong gitu. Siapa sih? Iya. Siapa sih? Itu tiba-tiba senyap, terus itu bayangan aduh, gue merinding. Sama gue juga merinding. Itu bayangan hitam asli gede banget. Gue langsung, anjir itu apa ya? Dulu belum ada bahasa anjir sih, cuman Oke, itu apa? Oke. Ya karena gue muslim ya, gue cuma bisa baca ayat kursi aja sambil gue masuk lagi ke dalam rumah gue itu, rumah kosan itu, dan gue masuk ke kamar. Gue cuman diem. Gue cuman ngopi. Gue basuh muka. Itu gue salah lihat atau apa? Udah dari situ, karena gue setelah memberanikan diri itu nggak nongol lagi suaranya. Masya Allah, semua badan gue dingin dong ini. Kayak butuh pengakuan ya. Ketika siapa sih, mana nih gitu, terus dia nunjukin gitu ya. Iya nggak? Setelah itu udah gitu ngilang, tapi untungnya dia ngilang. Tapi bukan ganggu lagi ya. Iya. Tapi memang habis dari situ gue sih memang nggak merasa diganggu, nggak pernah merasa diganggu memang. Cuman ya gue percaya makhluk kayak gitu tuh ada di sekitar kita tuh ada. Kayak yang tadi sempat denger tuh masalah apa tuh film-film yang ada di chart tadi ya, di Keramat ini. Si Teh Risa yang bikin Danur. buku jadi Danur itu kan. Itu gue ikutin tuh perjalanan Risa Saraswati, dan gue juga mengikuti perjalanannya Saraswati Wijayanto yang biasa dipanggil Sarah Wijayanto. Sarah, betul. Itu emang
emang ada. Dan itu benar kata si Wibi. Kata si Wibi kayak apa namanya? Kayak butuh pengakuan gitu, kayak yang, gue ada di sini gitu loh. Jangan ganggu tempat gue hidup gua. bareng lo, gitu. Iya, mungkin ada yang sebenarnya dia kayak dia sendiri merasa terganggu, jadi kayak yang, ayo deh lu jangan ganggu ini tempat gue gitu, kayak gitu loh Rifan, ya kan? Tahu. Ya kayak namanya hidup ya kayak kita bertetangga lah, harus tahu diri gitu. Tapi yang gue paham sih, pokoknya kalau emang kayak tempat gitu ya. Intinya gue sih dari situ deh. Dari siapa tadi? Gimana ya? Intinya mah kalau emang intinya gue sih percaya ya pasti ya, percaya nggak percaya sih sebenarnya mungkin si Teta juga ya ngelihat udah memberanikan diri sampai keluar rumah, ada apa sih sebenarnya? Dibuka berhenti suaranya pas masuk, selang berapa menit ada lagi. Dia memberanikan diri dengan tekadnya, mungkin daripada diganggu mulu mungkin ya. Dia memberanikan diri keluar, ngobrol lah istilahnya, ngobrol. Beranikan diri. Sebenarnya takut tuh ini sebenarnya. Tapi emang kalau tempat-tempat seperti itu, apalagi di pohon ya, emang banyak sih. Biasanya itu entah itu dia nyaman dengan tempatnya, cuacanya juga bisa aja ngaruh, lembab atau gimana. Terus bisa lah juga itu dititipkan oleh orang biasanya. Emang ditaruh tempat situ untuk menjaga lingkungan situ, sebenarnya gitu. Mungkin bisa jadi, atau memang itu tempat tinggal dia. Iya, bisa seperti itu. Kalau untuk depannya ada pohon. Nah, itu depannya jalan atau ada rumah lagi atau gimana? Jadi kan kosan gue ini kan pas banget depan kamar gue itu pohonnya. Terus pagar kurang lebih 1,5 2 meter. Nah, di luar pagar itu ya jalanan umum, di seberangnya itu yaitu lahan orang. Iya, lahannya pohon pisang, guys. Ya itu rumahnya, mungkin lagi iseng mau bersihin depan rumah kos. Oh shit, ini gue merinding lagi, men. Terima kasih, men, udah diingetin, men. Tapi emang sih kebanyakan kalau emang pohon pisang tuh mempunyai cerita yang cukup mistis. Karena waktu di Magelang, percaya nggak sih? Gimana? Ya itu katanya kalau ada 3 pohon pisang, kalau kita nengok tahu-tahu berubah jadi copong. Iya. Jadi bungkusan apa sih namanya? Kita sebut poci ya, biar imut. Poci. Tapi pernah sih, aku pun juga punya pengalaman kalau untuk pohon pisang ya sendiri. Aku waktu itu masih di Magelang. Waktu itu serius nih. Bener. Masih sekolah dan ada anak-anak di situ. Emang sering di situ anak masih SD tuh masih malam jam 3 belum pada tidur kalau malam minggu. Dia mainan petak umpet, Bang. Bener, malam minggu main petak umpet dan dicariin sampai paginya nggak ketemu. Sorenya lagi pas waktu kita mau malam mulai kan biasanya habis isya ya jam 8 sampai pagi gitu. Nah, mulai itu sebagai dia ketemunya lagi. Dia nongol lagi setelah ketemu, dan ketemunya tuh dia nyelip di pohon pisang. Ya Allah. Anak kecil waktu itu dia aku SMP, dia masih SD kelas 3 kalau nggak salah. Main petak umpet. Jadi istilahnya dia semalaman dong? Semalaman hilang, nggak ketemu, dicariin, ketemunya lagi tapi hidup lagi. Alhamdulillah dia masih hidup. Tapi ya dengan kondisi yang seperti itu. Kalau ditanya dia kemana, ngapain atau gimana gitu? Nggak inget, kayak jadi orang blow on gitu. Bingung ya? Bingung. Cuma aku ingat ngumpet terakhir di pohon sini dan tiba-tiba gelap. Dia ceritanya gitu. Tiba-tiba gelap semua dan bangun-bangun udah di sini. Oke, diumpetin gitu ya. Iya. Pernah juga lagi posisi nongkrong. Emang di tempat nongkrongan itu kayak buat di tengah-tengah sawah. Nah di situ kita lagi berkumpul berlima. Yang 3 udah tidur. Oh, pakai saung-saung gitu? Iya, pakai saung-saungan. Namanya orang desa lah gitu lah kan. Nah yang 3 udah tidur. Seru tuh. Yang 3 udah tidur teh. Nah tiba-tiba yang lagi belum tidur kan aku sama temen aku. Nah yang satu tiba-tiba bisa kayak terbang melayang gitu. Innalillah. Melayang, aku langsung pukul pernah, langsung turun lagi jatuh. Dan dia bangun, nggak kerasa dia ternyata mimpi buruk dia. Lagi dikejar-kejar oleh hantu dan mau dibunuh katanya. Astagfirullah. Aku Ripan juga pernah sih ngalamin cerita gitu. Itu kayak rep-repan atau gimana ya judulnya ya? Susah juga sih dijabarinnya. Iya, rep-repan tuh kayak ya itu kayak orang beneran dikejar-kejar hantu. Benar loh, Rifan nyebutnya tuh bukan setan ya. Yang benar itulah hantu, karena setan itu adalah sifat manusia ya, Ci.
Aduh. Tapi itu beneran. Dan waktu bangun dia ceritalah soal mimpi-mimpinya. Dia lagi dikejar-kejar banyak hantu di belakangnya. Dia kepentok di suatu ujung jurang. Nah waktu aku pukul, ternyata dia tuh lagi jatuh ke jurangnya katanya. Makanya dia bangun. Itu percaya nggak sih kalau mimpi kayak gitu tuh bisa kebawa, dalam arti misalkan tuh kayak dia kayak mau jatuh ke jurang. Itu kayak udah, kalau misalkan kita nggak bangunin ya udah dia bye. Iya bisa. Ada cerita seperti itu juga, mitos. Bener kan ya? Percaya nggak sih kayak gitu? Ya percaya nggak percaya sih ya, namanya mitos juga ya, kan. Percaya nggak percaya sih ya. Iya. Dan iya benar. Waktu itu tuh, waktu dia, Ipan juga pernah sih. Dia tuh lagi jatuh ke jurangnya katanya. Makanya dia. Gimana? Jadi waktu itu Ripan juga pernah sih ngalamin cerita seperti itu. Jadi di rumah tuh kayak perampokan, tapi yang merampok itu hantu-hantu. Yang ngerampok hantu? Iya, ngerampok hantu-hantu. Jadi semua barang diambil. Ini apa mimpi? Mimpi cerita. Jadi kan kalau mimpi jadi kenyataan itu namanya apa? Iya kayak voodoo jatuhnya. Nah, kayak yang pernah ngalamin. Iya gitu. Ripan sering banget sih dejavu waktu itu. Kayak waktu pergi ke Subang waktu itu lagi di mobil setelah salah satu teman. Kayak waktu di Subang kan lagi main di Gracia ya. Kok kayak pernah main ke sini padahal baru sekali ke Subang waktu itu. Kayak pernah ngalamin suasana seperti ini, lagi ngumpul dengan orang-orang ini, tapi waktu di dalam mimpi dia nggak kelihatan wajah, cuma postur tubuhnya doang. Nah setelah itu aku ingat, jangan nyelip, tenang-tenang aja, pelan-pelan aja. Itu dia bener nyelip. Ya mungkin kurang tahu juga itu yang kadang di atas. Nyelip, nyusul nyelip depannya, pelan-pelan aja. Waktu tikungan gini, nubruk orang. Jadi dia tabrakan dari arah yang berlawanan, langsung jatuhnya ke depan mobil dan ditambah sama mobilnya karena kelindes kakinya tuh. Cewek yang kelindes kecil. Jadi kayak dejavu tuh kayak bener-bener mungkin kejadian. Jadi bisa itu sebagai mengingatkan kita untuk jangan sampai. Iya. Nah, mungkin tapi kan mungkin nggak tahu ya yang nyopir kan, yang depan teman gue kan yang nyopir, dia nggak tahu juga. Udah dibilangin nggak percaya mungkin. Makanya dejavu sering banget dejavu. Terus ada juga waktu di kampung nih yang lebih serem dari dejavu ada. Jadi ada tetangga belakang rumah situ masih anak-anak, dia kayak ada kekurangan mental, terus pola pikir juga. Jadi kayak orang gila gitu ya, maaf ya, kayak orang gila. Dia sering main ke sungai sendirian, terus sering jalan-jalan sendirian. Jadi dia seringnya tuh gini, melet dia. Dia seringnya gitu. Gak bisa untuk diem, gak bisa. Gini bang, ngelel gitu. Jadi dia ngeluarin air ludah terus gitu kan. Nah suatu saat dia ikut orang tuanya. Agak jorok ya? Iya agak jorok, tapi emang agak kurang sih orangnya. Dia ikut orang tuanya berjualan. Berjualan, dia izin mau pulang, tapi dia nggak pulang. Dia malah pergi ke sungai. Dan di situ ada orang mancing lah di bawahnya. Dan lihat dia udah mengambang gini. Ya mungkin dia kejedor batu atau ngambang teh, jadi udah mengampung di atas air. Dikirain tukang mancing itu dia boneka pertamanya. Boneka, nggak tahu dia udah meninggal, posisi udah meninggal sih. Nah, Astagfirullahaladzim, ini nyata. Atau mimpi? Nyata, boleh masih ada tetangga waktu di Jawa di Magelang. Jadi Tutil, makanya ya jangan main-main lagi tuh ke kali deket rumah. Tapi emang sekarang kan udah punya cerita full pribadi, private full, sorry. Jadi sungainya itu bentuknya itu kayak dari atas lebar, semakin dalam tuh semakin kecil. Dan di dalam sungai itu ada terowongan. Kayak ada jadi kayak sumur gitu ya. Jadi lubang bukan ke dalam sumurnya, ke samping-samping kayak tempat hewan biawak ya, kayak gitu-gitu. Nah suatu saat dia udah mengapung di atas permukaan air yang agak nggak kencang arusnya. Nah dan di sebelah kan ada nih, jadi sungai kampung aku sebelah kirinya, sebelah kanannya kampung orang lain. Ada suatu kakek-kakek, dia lagi nyuci ayam bang, lagi habis menyembelih ayam. Di sungai. Di sungai. Habis itu ini di mana? Mohon maaf. Magelang. Di Magelang, di Jawa Tengah. Di tempat tinggalnya. Tempat tinggal. Nah di situ ada kakek-kakek. Magelang jangan digoyang. Magelang jangan digoyang. Koplo ya dangdutan tah. Nah di situ tuh ada kakek-kakek lagi nyembelih ayam dan nyelamatin dia yang mengambang itu, yang ngapung, orangnya dipinggirin. Nah dipinggirin orang yang meninggal itu. Ternyata itu orang kan dipinggirin terus orang itu pulang. Keesokan harinya dia cerita
kayak tetangga masih siapa yang cerita? Si orang bapak tua itu? si bapak itu ya. Si bapak. Ya si bapak itu cerita kalau dia dimimpiin, kenapa ditanya gini nih, kenapa anak itu dipinggirin padahal lagi mainan sama aku. Kaget nggak? Siapa yang nanya gitu? Oh, lagi di mimpi. Tapi beneran di mimpinya. Di mimpinya ditanyain seperti itu. Didatengin. Jadi kenapa orang ini malah dipinggirin? Malah kepinggirin padahal lagi mainan sama aku. Aku tuh makhluk yang di dalam. Dan kakek itu menjawab, ya udah besok aku ganti. Dengan ayam. Dia beli ayam dan dilempar. Ini aku ganti mainannya. Nah setelah itu selang berapa bulan lagi ada lagi yang hanyut. Gitu lagi sama. Tapi ada 3 orang yang ketemu cuma 1. Jadi itu waktu itu kayak ini ya, kayak memang cari ini ya. Wadah. Memang cari korban. Setiap tahun sih pas itu biasanya ada. Dan itu lagi itu tuh pakai ban. Yang apa sih namanya teh? Yang lagi pakai ban ngikutin arus sungai. Traveling. Oh iya. Apa jeram? Nah, arung jeram. Dah, dia tuh posisi tuh berlima sebenarnya. Tapi yang 2 udah nggak mau karena posisi tuh habis hujan. Nah, deras. Yang 2 cuma di atas ngeliatin, yang 3 turun lah itu. Ya Allahu alam. Dari atas ada banjir susulan. Banjir semua. Ya Allah. Kena semua 3-tiganya. Dan di situ juga emang sering sih banyak orang mancing, banyak cari ikan di situ. Nah, ada yang lari ke atas, kok banyak ban. Dia tanya ke sebelahnya, ceritanya lagi mancing sebelahan, kok ada ban sih, kok tapi nggak ada orangnya. Oh mungkin jatuh atau lepas banyak. Nah setelah itu ada dari kampung atas ngabarin, ada warga G gitu ya, warga G itu hanyut. Ada 3 orang. Malam-malam sampai jam 2 malam kita masih nyari. Ada dibantu sama yang sering nyelam lah gitu. Dicariin cuma ketemu 1 orang. Yang 2 orang itu ketemu di laut. Mana sih namanya? Udah ketemu jauh dari situ. Jauh banget. Iya muter. Ketemu dari laut tuh. Yang 2 orang, yang 1 orang langsung ketemu paginya. Malam nyari, paginya baru ketemu, langsung dikuburkan. Yang 2 masih dicari dan sampai itu seminggu baru ketemu di laut, dan itu ditemukan oleh nelayan yang lagi jaring ikan. Pokoknya tuh yang itu yang ditemuin udah pada nggak ada yang selamat aja ya? Iya, nggak ada yang selamat. Parah lah kalau itu mah. Tapi emang banyak sih cerita-cerita, kan kampung Ian kan dikelilingi oleh sungai. Jadi kampung diputerin, jadi setiap jalan masuk itu ada jembatan. Emang diputerin sungai, jadi orang di dalam kampung itu mayoritas pasti bisa renang. Nah di situ pasti makanya ya. Makanya gemuk nih, kebanyakan minum air. Larinya kemana ya? Merinding. Karena kan juga bercanda dikit. Nah di situ. Tapi boleh nggak sih gue nih sebagai pendengar ya bertanya sama kalian berdua. Kalian ini sebenarnya tipe-tipe yang kayak gue gak sih, maksudnya kayak denger atau kayak ngelihat sesuatu itu malah kalian datengin atau kalian cari tahu, atau bodo amat gue berpikir positif aja, pura-pura dengar, pura-pura tidak. Kalau Bang Wibi atau gue pura-pura. Kalau Bang Wibi gimana? Dari gue sih kalau lagi kayak parno ya gitu, kayak cerita abis ini gitu ya. Habis cerita terus bisa tidur nggak sih Til? Bisa tidur nggak sih? Parno di awalnya pasti. Itu akan parno dulu. Ngelihat apa? Suka halusinasi, ngebayang apa segala macam. Tapi ya gitu. Gue lawan dengan rasa apa ya? Ketakutan gue dengan nggak ada gitu. Merubah mindsetnya tuh gitu. Karena katanya kan gitu. Semakin kita takut, semakin terbayang-bayang. Semakin kebayang. Sama semakin deket. Iya. Gitu. Dan biasanya gitu. Kadang soalnya emang bener sih Til, apa yang lu pernah tadi bilang. Mereka ini butuh pengakuan. Mereka ini juga pengen kita tahu kita tuh hidup berdampingan gitu. Ya kalau Rifan jadi sendiri, lo jaga lingkungan lo, privasi lo. Gue juga punya lingkungan gue sendiri. Gitu. Dengan kita nggak ngeganggu, dengan kita kayak nggak semprul gitu.
Sompral, semprul mah elu. Kalau semprul mah beda ya. Artinya beda ya. Iya. Kayak gitu. Kalau Ian berarti kalau Ian mah kan apalagi sering dia tuh sering tipikal yang ditemuin gitu, apalagi Ian mah kalau ditemuin gitu ya Ian malah ya mungkin ya fun aja. Emang kalau emang maunya mau mengganggu ya silahkan, mungkin aku bakal ganggu kalian lagi. Tapi kalau emang mau cuma sekedar berbicara atau menyampaikan, ayo kalau mau ngobrol. Ian juga pernah sih di sekolahan waktu itu ada pohon, emang gede banget pohonnya di pinggir-pinggir. Itu ditempatin sama kakek-kakek pakai sarung, pakai kupluk. Aku inget tuh awal-awal MPLS lah dulu ya. Dia suara apa nih? Halo. Alarm laki gue. Oh, oke, dimatiin dulu. Mau kerja ya? Udah. Oke, siap. Ya kalau Ian mah pernah sih waktu itu kakek-kakek mau pakai sarung, pakai pakaian lama lah, pakai pakaian yang kuno, pakai kupluk. Dia bilang di sini tempatku. Waktu itu masih pas MPLS ada kan kayak tidur di sekolahan gitu ya, malam kita ada acara sampai jam 10-11 terus baru istirahat. Nah di situ dia ngomong di sini tempatku, kalau emang lagi azan tolong aktivitas diberhentikan. Pas azan ya? Iya pas azan. Dia baik sih, ada yang baik, ada yang jahat juga di kamar mandi banyak. Yang tahu gitu terus pernah juga di lorong sekolahan kan ada lorongnya ya. Itu waktu pramuka ada jerit malam, tapi waktu pramuka itu kan di sekolahan ya. Untuk pengangkatan jadi apa sih dari SMP kan pramuka pengangkatan jadi yang SMA. Nah itu kayak jerit malam lah. Nah Ian di situ tuh ditemenin bang, Ian lagi jongkok di samping bener-bener ada sosok wanita tua itu dia cerita mantan guru di situ yang udah meninggal. Dia bilang di sini tuh dulu emang sering ibu marah-marah sama anak-anak di sini, sering maksudnya ngasihin omongan, maksudnya bilangin anak-anak emang di sini tempatnya ibu, tapi emang di lorong dan di sini ada gudang. Di situ ngobrol. Kalau iya itu kan Rifan sendiri kan banyak ngalamin ya. Iya sih banyak pasti ya. Ada jerit malam, tapi waktu pramuka kayaknya itu sering banget. Rifan sendiri kan banyak makhluk ini. Kenapa? Wibi sendiri ya sering banget bersinggungan sama makhluk kayak gini. Iya. Makhluk Wibi sendiri pernah gak sih? Gue alhamdulillah sampai sekarang. Mau? Belum. Enggak mau gue. Tapi ngerasain lewat kayak gitu-gitu doang gitu yang secara indra perasa aja gitu. Ya kalau mau mah nanti. Jangan Yan. Acara ini udah gue. Berarti kurang peka ya. Peka mah peka. Apa? Iya waktunya bentar lagi kok ini abis nih telepon. Udah mau abis. Kok ini habis Cin? Ya udah deh kalau gitu. Kak Mariska thank you banget udah ngobrol-ngobrol. Maaf ganggu waktunya nih. Sampai malam. Ini karena dia kayaknya saking Saking serunya yang jam tidurnya juga dari sore harusnya udah tidur, terus dia nyempetin waktu untuk ini dan sekarang ya semoga susah tidur ya. Semoga susah tidur. Oh terima kasih. Sama-sama Teteh. Terima kasih. Pokoknya sehat-sehat sama keluarga di sana. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman mistis yang tadi dialami juga ya semakin kita peka kalau di lingkungan atau di sekitar kita tuh kita berdampingan dengan makhluk selain kita dengan mereka. Gitu ya. Iya. Ya sama kayak kita sekarang ini dengan corona kan, kita berdampingan dengan corona. Wah betul banget. Tapi gue sih punya satu statementnya kalau misalnya untuk makhluk-makhluk gitu. Statementnya loh. Gue percaya ada makhluk-makhluk ini. Dan boleh deh kalian gali dari makhluk-makhluk ini. Mungkin kayak yang ceritanya Rifan ini. Dari entah ya kalau misalkan ada yang ingin jadi tumbal atau cari korban atau apa, itu sih gue nggak paham yang kalau kayak gitu ya. Cuman kalau memang makhluk-makhluk yang kayak misalnya ya itu yang nyapu-nyapu atau yang terdengar ada suara menangis atau apa, kalau kita tahu mungkin
si makhluk ini sebelum dia jadi makhluk ini, pasti ada pelajaran yang kita bisa ambil. Betul, banyak. Pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil, enggak? Sebelum dia jadi makhluk. Enggak. Iya. Kenapa dia bisa mengganggu? Mungkin dibilangnya mengganggu, padahal sebenarnya tidak mengganggu. Mungkin dia di situ apa sih kayak yang tempatnya dulu, rumahnya dulu. Gitu. Dan gue percaya juga di situ ada makhluk yang memang bikinan orang, kiriman orang. Itu gue percaya itu. Jadi dia ambil dari arwah yang udah orang meninggal misalnya. Yang meninggalnya dengan cara tidak layak, dia ambil nih. Padahal meninggalnya mungkin dalam keadaan masih layak, diambil untuk jadi bahan atau media yang kayak begitu ya. Jadi dia udah berlayer gitu Pak. Jadi ntar mukanya diserem atau apa gitu. Kelihatan kayak gitu. Itu tuh gue percaya kayak gitu. Itu ada deh pokoknya. Asli Til itu ada loh. Iya pasti. Rifan itu ada loh. Rifan gue percaya dia pasti. Rifan ngerti pasti dia. Gue juga percaya kok. Walaupun gue ngeliat secara langsung. Sebenarnya ya, gue kan ini followersnya Wibi Gunawan dari zaman bahula ya. Itu jurdus. Jadi dulu tuh dia memang punya acara ini di IG-nya itu kan, Instagram pribadi, betul. Acara juga. Terus sekarang kita aplikasikan di media yang lebih keren ya. Iya, jadi ini nggak, gue pengen curhat dulu dikit ya sebelum kita. Boleh. Itu sebenarnya dari dulu tuh gue pengen banget gitu ikutan nyampur ya di acaranya si IG-nya si Wibi ini ya kan, si artis kita ini. Tapi kayak on off gitu. Biasa kan. Paham. Kuota habis waktu itu jadi nggak online. Belum ada ini kan kemarin kan masih tinggal di Jakarta, malam Jumat tuh kayak waktunya party gitu. Baik. Oh my god. Kalau sekarang udah jauh dari kehidupan itu. Malam Jumat sekarang ngapain? Malam Jumat sekarang mah tawasulan. Terus siaran. Iya. Gitu ya. Udah gitu doang. Gue mah tetep lo yasinan dulu lah pastinya ya. Sama gue juga yasinan dulu baru. Iya. Rutinitas itu wajib. Itu enggak, gue pengen curhat itu doang sebenarnya dari dulu. Ini kenapa sih kok gue baru diundang sekarang untuk ikutan karena gabung. lu tuh eksklusif, makanya di media yang keren ini. Terima kasih lo Cin. Kayak gitu kepancing lemah. Emang dia sebenarnya Bang Wi bukan gitu. Dulu mah lupa meren. Terima kasih lo diingetin lo Rifan, makasih banget. Mending sudah membukakan mata gue kalau ternyata temen gue kayak gitu ya. Oh my god. Oh no. Ya udah Mariska, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol ya. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Selamat istirahat. Salam buat semua itu tuh teman-temannya yang ada di Prima Media, pendengarnya apa sebutannya? Para tetangga. Oh iya, buat para tetangga yang lagi dengerin, yang lagi streaming, yang lagi kalau di Facebook apa streaming juga? Streaming Facebook, Instagram sama YouTube. Sama nggak ada ya. Facebook nyarinya apa sih? Prima Media Pro, pakai spasi semua. Oke. Nanti gue cari, nanti gue follow juga ya. Siap. Pokoknya buat para tetangga, terus si Wibi, si Rifan, si siapa yang tadi namanya Abi. Abi ya. Abi siapa sih kamu Abi? Gue jadi penasaran deh. Oke, pokoknya buat semua temen-temen yang ada di situ. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita ketemu ya. Amin. Main ke Cikampek karena dia rumahnya juga daerah sini deket. Pernah asli orang Cikampek. Asli Cikampek dulu. Iya, gue dulu di Pawarengan. Ini kita Pawarengan loh, Dawan, Sumur Bandung. Itil deket banget. Iya. Itu kan Pondok Melati. Iya. Rumah kakakku. Deket banget. Gimana? Di Green Mutiara 2 500.000 cuma kunci. Tuh, terima kunci. Aduh. Rumah subsidi, fasilitas terlengkap di Karawang. Ada waterboomnya. Ada sport centernya. Ada pintu kupu-kupu. Ya, kan? Langsung dagang. Langsung ya kan. Banget marketingnya edan. Ayo daripada masih ngontrak sampai sekarang, Til, yuk pindah ke Cikampek lagi. Kayaknya boleh tuh, gue pikir-pikir untuk gue beli rumah di sana. Iya dong. Iya, buat jadiin bisnis. Ya, boleh. Insya Allah doain ya. Biar gue banyak rezekinya juga. Kalian juga semakin banyak doa semakin banyak kan.
Amin. Rezeki yang datang. Terima kasih sekali lagi buat semuanya ya. Tutup ya, udah lama nih 50 menit nih penelpon nih. Kalau di radio nggak akan loh telepon 50 menit loh. Ini udah kayak podcast eksklusif ya. Ampun. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Selamat istirahat. Dadah. Iya, selamat. Thank you. Bye.